Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di pagi yang cerah ini, tiada kata yang pantas kita lantunkan kecuali ungkapan pujian kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berjasa kepada kita. Sehingga bukan sekedar kita memperbanyak salawat kepada beliau, namun hakikat cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita mampu menyelaraskan akhlak kita, ibadah kita, perilaku kita dalam keseharian dengan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sesungguhnya dalam pergantian siang dan malam, perputaran waktu 1 tahun, ada 3 waktu dari 10 hari yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 terakhir Ramadan, 10 pertama Dzulhijjah, dan 10 pertama Muharram. Inilah 3 waktu yang paling diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. 10 akhir Ramadan identik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana turunnya Al-Qur'an dan turunnya wahyu pertama kali kepada beliau. 10 awal Dzulhijjah identik dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan 10 awal Muharram identik dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Dan hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berada di salah satu hari dari 10 hari yang paling mulia tersebut, dan ditambah lagi kita berada di hari Jumat, maka bertambahlah kemuliaan dan keutamaan hari-hari ini. Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita melihat dan membaca, mentadaburi sirah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan mendapati pelajaran yang sangat luar biasa. Dan beliau adalah tauladan sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahan ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, sungguh telah ada untuk kalian
pada diri Ibrahim suri tauladan yang baik. Dan beliau ini adalah salah satu nabi yang bergelar Khalilullah, Khalilur Rahman, orang yang sangat dekat, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan gelar ini tentu saja beliau dapatkan karena keteladanan beliau yang luar biasa, kepatuhan, ketundukan dan kesabaran beliau ketika diuji dengan ujian demi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nabi Ibrahim dalam episode perjalanan dakwah beliau berdakwah pertama di Babilonia, kemudian ke Palestina, dan periode ketiga beliau menuju Makkah Al-Mukarramah. Dari setiap episode perjalanan itu terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran hikmah yang layak untuk kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Ketika di Babilonia, beliau diperhadapkan dengan penguasa yang zalim, Raja Namrud, dan juga dengan bapaknya sendiri, Azar, yang bukan saja berbuat dosa, tetapi bahkan menjadi fasilitator pembuatan dosa, membuat berhala-berhala, membuat patung-patung yang disembah oleh masyarakat saat itu. Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita sikap yang sangat santun, sikap yang sangat mulia, sikap yang sangat lembut ketika menghadapi bapaknya sendiri yang menjadi penentang dakwah beliau. Beliau tidak mencaci maki, beliau tidak marah-marah, beliau tidak menghina. Bahkan beliau mengajarkan untuk berlemah lembut sekalipun kepada orang yang memusuhi kita. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa terkadang yang menjadi penghalang dari dakwah kita, yang tidak setuju, tidak sependapat dengan kebenaran adalah terkadang datang dari circle terdekat kita, kadang dari keluarga kita sendiri. Begitupun yang dialami para nabi. Ada nabi yang ditentang oleh istrinya sendiri, seperti Nabi Lut. Ada nabi yang ditentang oleh anaknya sendiri, seperti Nabi Nuh. Ada nabi yang ditentang oleh bapaknya sendiri, seperti Nabi Ibrahim. Ada nabi yang ditentang oleh pamannya sendiri, seperti Nabi Muhammad SAW. Begitulah kita diajarkan untuk mensikapi dengan lembut. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 41 sampai ayat 50. Dialog yang sangat indah dari Nabi Ibrahim bersama bapaknya. Wadhkur fil kitab Ibrahim, ingatlah di dalam kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya Ibrahim itu orang yang mencintai kebenaran dan seorang nabi. Idh qala li abih, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abadi, wahai bapakku, wahai bapakku, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a, kenapa engkau menyembah zat yang tidak mendengar, zat yang tidak melihat, zat yang tidak menolongmu, yang tidak bisa menolongmu dengan sesuatu pun. Nabi Ibrahim mendakwahi dengan lembut, dan bahkan Ibrahim mengajak kepada bapaknya, ya abati la ta'budi syaitan, wahai bapakku, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahman asiyya, sesungguhnya syaitan itu bermaksiat kepada Ar-Rahman. Ibrahim melanjutkan lagi, ya abati, wahai bapakku, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya, aku khawatir engkau nanti diazab oleh Ar-Rahman
dan engkau jadi temannya syaitan. Begitulah Nabi Ibrahim mengajarkan untuk mendakwahi, mengajak bapaknya sendiri untuk menuju kebenaran. Dakwah itu adalah menanam benih. Dakwah adalah menanam kebaikan. Panennya kapan kita tidak tahu. Mungkin panennya 3 bulan, mungkin panennya setahun, bahkan mungkin tidak panen sama sekali. Tidak ada masalah, karena dakwah itu mengajak menanam kebaikan. Pun begitu ketika Nabi Ibrahim menghadapi Raja Zalim Namrud, yang Nabi Ibrahim mengajak dakwah masyarakatnya untuk menyembah kepada Allah, tapi mereka malah menyembah berhala. Maka akhirnya Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada ketika kata dan narasi tidak diindahkan lagi. Dan Ibrahim meletakkan kapak yang paling besar pada berhala yang paling besar. Dan ketika masyarakat kemudian menanyakan apa Ibrahim yang melakukan ini, Ibrahim mengatakan fa'alahu kabiruhum hadha. Orang-orang memahami Ibrahim mengolok-olok mereka bahwa yang menghancurkan itu adalah berhala yang paling besar. Sampai endingnya jamaah sekalian, Ibrahim dijadikan oleh Namrud sebagai public enemy, sebagai musuh bersama. Musuh bersama seluruh rakyat saat itu di Babilonia. Dari rajanya sampai rakyatnya semua menjadi musuh Ibrahim. Yang pada akhirnya Ibrahim dihukum untuk dibakar. Dikumpulkanlah kayu bakar yang begitu banyak, ditumpuk tinggi. Saking tingginya kayu bakar untuk membakar Ibrahim, Ibrahim sampai dilempar dengan manjanik, dilempar dengan ketapel supaya bisa naik ke atas kayu itu. Dan saat itu jamaah sekalian, tidak ada satu orang pun yang peduli pada Ibrahim. Tidak ada satu orang pun yang berempati pada Ibrahim. Tidak ada seorang pun yang peduli untuk menolong Ibrahim. Maka saat itu Ibrahim mengajarkan sebuah kalimat yang diabadikan dalam Al-Quran. Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi Allah sebagai penolongku. Karena Ibrahim paham tidak ada seorang pun yang peduli kepada beliau. Tidak ada seorang pun yang mau menolong beliau. Maka beliau menyerahkan dirinya, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa jangan takut kalau kita ini demi menjaga kebenaran harus dibenci oleh semua masyarakat. Kadang-kadang dalam membela kebenaran, mempertahankan kebenaran harus menjadi musuh masyarakat, bahkan raja saat itu. Ibrahim mengajarkan keteguhan, istiqomah dalam kebenaran, dalam keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaahatul adha rahimakumullah. Pelajaran yang kedua dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan pada pagi hari ini, episode terakhir ketika setelah dari Palestina, Ibrahim bersama Hajar dengan bayinya Ismail, masih bayi, dibawa ke Mekah. Dan kemudian Ismail bersama Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim hanya dengan bekal beberapa makanan yang cukup untuk beberapa hari dan minuman yang cukup untuk beberapa hari, tanpa orang lain, tanpa pemukim, tanpa bekal yang lain. Dan ketika Ibrahim dengan linangan air mata harus meninggalkan Hajar dan anaknya itu, maka Hajar bertanya kepada Ibrahim satu pertanyaan. Wahai Ibrahim, Allahu amaraka, apakah Allah yang menyuruhmu untuk meninggalkan kami di lembah yang tidak berpenghuni? Maka dengan tegas Ibrahim menjawab, iya, Allah yang memerintahkan. Yang menarik adalah bagaimana sikap dari Hajar, perempuan yang didominasi oleh perasaan. Tapi ketika Ibrahim mengatakan perintah Allah, maka serta-merta Hajar mengatakan, idzan Allah, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Sikap berupa ketundukan dan kepatuhan, tanpa berat hati, tanpa syarat, tanpa tapi-tapi, yang diajarkan Ibrahim, Hajar
terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang iman seperti ini yang perlu kita hadirkan dalam diri kita. Keimanan kepada syariat, kepatuhan, ketundukan pada syariat tanpa syarat, tanpa tapi-tapi. Kalau perintah Allah Subhanahu wa taala, innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya perkataan orang-orang beriman kalau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taati. Itulah yang diajarkan Ibrahim. Itulah yang diajarkan oleh Hajar. Kami dengar perintah Allah dan kami taati tanpa syarat. Betapa banyak orang yang tahu, berapa banyak orang yang berilmu, tapi kemudian ketika diperhadapkan pada perintah Allah masih mikir-mikir. Jika sesuai dengan keinginan, jika mudah dikerjakan, tidak ada resiko, baru beramal. Tapi kalau berat, berpotensi ada resiko, dia tidak mau mengamalkan. Maka kita perlu belajar iman kepada keluarga Ibrahim yang mengajarkan ketundukan, kepatuhan tanpa syarat ketika diperintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibrahim menjenguk Hajar hanya 3 atau 4 kali. Kali kedua Ismail sudah tumbuh 9 tahun kurang lebih. Dan pada hari itu, hari ke-7 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim mimpi. Dalam mimpinya menyembelih sang putra. Maka tanggal 8 Dzulhijjah Ibrahim ragu-ragu, ini mimpi dari syaitan atau dari Allah. Sehingga tanggal 8 dinamakan hari Tarwiyah, rawa yarwi, yang artinya adalah ragu-ragu, memastikan, merenung, berpikir. Sehingga pada malam ke-9 kembali bermimpi dengan mimpi yang sama. Nabi Ibrahim menjadi yakin, menjadi tahu bahwa itu adalah perintah Allah. Sehingga tanggal 9 Dzulhijjah dinamakan Arafah, dari kata Arafa, ya'rifu, yang berarti Ibrahim paham itu perintah Allah. Sehingga pada 10 Dzulhijjah jamaah sekalian menjadi hari yang paling sibuk bagi iblis, yang pada hari itu sampai keluar dari singgasananya yang dia bangun untuk menggoda Ibrahim, Hajar dan Ismail. Iblis mendatangi Hajar sang ibu agar menggagalkan perintah Allah, tidak mentaati perintah nyembelih sang putra. Hajar marah teguh dengan keimanannya, melempar iblis dengan batu kerikil. Iblis mendatangi Ismail, kamu masih muda, masih punya masa depan yang panjang, jangan mau dibunuh, disembelih oleh bapakmu. Ismail marah, dilempar iblis. Terakhir iblis mendatangi Ibrahim untuk berpikir ulang, kamu punya anak yang lama kamu inginkan tidak ada, ini perintah yang tidak logis. Maka Ibrahim marah dan melempar iblis dengan 7 batu kerikil yang kemudian diabadikan sebagai lempar jumrah Aqabah di hari ke-10 Dzulhijjah. Jam'atul Adha rahimakumullah. Dari sini dapat kita dapatkan pelajaran ketika Ibrahim membawa Ismail bertemu di Musdalifah. Dari kata isdalafa yasdalifu isdilaf, tempat bertemu dan berkumpul siap untuk mentaati Allah. Maka Ibrahim membawa Ismail di padang tanah lapang yang ada batunya, disandarkan. Ketika hendak disandarkan, mau disembelih itu, Ibrahim bertanya kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dalam surat As-Saffat 102, ini arafil manam an yatbah fandur ma tara. Wahai bapakku, aku diperintah untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Maka Ismail menjawab, anak yang tumbuh dari janin yang mulia, janin yang bersih, janin yang baik. Jawabannya adalah, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah nasabir. Bapakku, kerjakan perintah Allah, engkau akan dapati aku orang yang sabar. Dan saat itu jamaah sekalian, Ismail meminta 3 syarat kepada Ibrahim. Pertama, bapakku, sebelum engkau menyembelihku, maka cincingkan lengan bajumu, supaya ketika menyembelih darahnya tidak muncrat nimpak bajumu, lalu kalau kamu pulang ibuku akan tidak ridho. Yang kedua, usdud ribati, perkuat ikatanku, diikat dengan kuat supaya aku tidak berontak ketika disembelih, yang dengannya Allah menganggap aku tidak ridho. Yang ketiga, tutuplah mataku supaya tidak ada belas kasihan dari kita sayang anak dan bapak ketika disembelih. Namun jamaah sekalian, singkat cerita,
Ketika disembelih, Allah ganti dengan domba yang besar yang kemudian menjadi syariat kita setiap tahun hari raya kurban. Kemudian itulah balasan dari Allah atas kepatuhan, ketundukan yang diajarkan Ibrahim, dibalas dengan kebaikan yang besar. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, Allah akbar, Allah akbar walillahil hamd. Sebagai penutup, bahwa hari raya Idul Adha mengajarkan kepada kita ketundukan, kepatuhan kepada Allah tanpa syarat. Dan hari raya Idul Adha bukan sekedar tentang menyembelih hewan kurban, tetapi bagaimana kita menyembelih sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita. Kita menyembelih sifat tamak, sifat rakus, egois, rasa ingin menang sendiri. Kita sembelih dari diri kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang santun, lembut, tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjalaninya dengan tunduk patuh tanpa syarat. Dan kita minta kepada Allah agar digolongkan ke dalam golongan yang berikhlas dalam beramal, ikhlas dalam berkurban, ikhlas dalam berbagi kepada sesama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya arhamar rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.